Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, terutama sehat kuatannya. Kenapa? Karena kalau kuatannya lancar, kita bisa belajar melalui via online. Baik anak-anak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan kali ini Ibu ingin memperkenalkan diri buat anak-anak ibu yang belum pernah ketemu ibu dalam pembelajaran di kelas. Baik, perkenalkan, nama ibu adalah Reni Puji Astuti, ibu orang Tempinola, ibu rumah di Tempinola. Ibu baru punya suami 1 dan anak 2. Semoga nggak nambah ya. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini menyambung materi yang minggu lalu, kita kemarin sudah belajar mengenai pembelahan sel. Kemudian kalian sudah tahu mengenai organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Baik, akan ibu sampaikan sedikit mengenai materi organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Ingat, organ reproduksi itu adalah aset yang kalian miliki ya, aset yang kalian miliki, dan kalian harus merawatnya dengan baik ya. Jangan dipergunakan sebelum waktunya. Ingat sini Bu 1. Tujuan kita mempelajari sistem reproduksi di kelas 9, dimana kalian sudah pada rata-rata sudah balik semua. Yang laki-laki sudah pecah suaranya, yang perempuan sudah menstruasi. Itu adalah salah satu adalah agar kalian bisa mengenal mengenai organ reproduksi kalian masing-masing, dan juga dapat hati-hati, agar lebih hati-hati dalam bergaul, agak lebih hati-hati dalam berteman dengan lawan jenis ya. Jadi tolong diperhatikan, terutama anak perempuan. Anak perempuan itu adalah ibarat sebuah gelas bening, gelas kristal. Kalau sudah pecah, itu gelas nggak dapat dipersatukan lagi dan sudah tidak ada harganya lagi. Jadi mohon untuk anak-anak ibu yang sudah mengetahui apa itu fungsi organ reproduksi laki-laki dan perempuan, tolong dengan sangat ibu minta agar lebih hati-hati dalam bergaul ya. Lebih hati-hati dalam bergaul. Jangan sampai kalian menggunakannya sekarang. Jangan sampai kalian salah dalam penggunaannya. Karena itu aset untuk masa depan dan akan dipakai nanti kalau sudah wayahe. Nanti kalian sudah dewasa. Ada masanya nanti. Oke? Baik. Sekarang, materi kita hari ini itu adalah siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan atau tahap perkembangan janin. Nah, materi ini tepatnya memang untuk anak perempuan, untuk anak cewek-cewek nih ya. Cuma nggak ada salahnya sih buat anak cowok, biar tahu, biar ilmunya dapet, kemudian biar besok bisa dipakai untuk kedepannya. Misalnya ketika kalian punya pasangan, ketika kalian punya anak, paling tidak tahu lah ya. Nah, oke, mengenai menstruasi, pernah nggak sih kalian ngerasa tiba-tiba hari itu bete banget? Atau yang kalian laki-laki pernah nggak sih ngerasa kok hari ini ibu emak di rumah cerewet kali lah, atau kok hari ini kakak yang cewek gampang nangis ya, atau pacarnya mungkin gampang ngambek ya pada hari tertentu. Nah, itu bisa jadi adalah salah satu gejala PMS, pramenstruasi syndrome, yaitu gejala di mana wanita akan mengalami masa atau mendekati masa menstruasi ya. Tuh. Nah, untuk menstruasi ini siklus pertama kalinya setiap perempuan itu berbeda-beda. Ada yang di SD sudah menstruasi, ada yang ketika di SMP kelas 1, ada yang di SMP kelas 3, atau mungkin ada yang di SMA nanti kelas 1. Jadi berbeda-beda, nggak ada yang sama jadwalnya. Itu tergantung apa? Tergantung pada hormon yang ada pada diri wanita tersebut. Nah, kenapa sih kita bisa menstruasi? Nah, kita ingat kemarin
waktu belajar mengenai organ reproduksi perempuan. Perempuan itu memiliki ovarium. Ovarium fungsinya untuk memproduksi sel telur. Nah, ketika sel telur tadi tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur itu akan rusak atau sel telur tidak terpakai. Nah, ketika sel telur ini tidak terpakai, maka dia akan luruh menjadi bentuknya seperti darah menstruasi. Baiklah anak-anak, untuk lebih lengkapnya kalian simak tayangan video berikut ya. Tonton terus. Menstruasi adalah proses keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim melalui vagina. Menstruasi terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali, umumnya bersiklus setiap 28 hari. Namun, ada pula siklus menstruasi pada wanita yang terjadi sekitar 18 hari bahkan 40 hari. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Fase tersebut antara lain yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Kita akan membahas 4 fase tersebut satu persatu. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Fase menstruasi adalah fase di mana hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Dinding ovarium menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Namun, karena pembuahan tidak terjadi, maka lapisan rahim menjadi luruh, lalu dikeluarkan dalam bentuk cairan darah dan lendir. Pada fase ini, wanita akan merasakan gejala seperti kram perut, kembung, sakit kepala, dan perubahan secara psikologis selama kurang lebih 3-7 hari. Fase folikuler merupakan fase di mana hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat untuk merangsang indung telur menghasilkan folikel. Folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim, sehingga tercipta lingkungan yang baik bagi embrio untuk tumbuh. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Fase ovulasi merupakan fase di mana sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini hanya mampu bertahan selama 24 jam. Jika tidak ada sperma yang membuahi, maka sel telur itu akan mati dengan sendirinya. Fase ovulasi merupakan masa subur pada wanita dan umumnya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya. Fase luteal merupakan fase di mana terjadi peningkatan hormon yang berfungsi menjaga lapisan rahim tebal untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Jika kehamilan tidak terjadi, maka korpus luteum akan menyusut diserap oleh lapisan rahim, dan lapisan rahim akan terlepas dan meluruh. Fase ini umumnya terjadi pada wanita selama 14 hari. Proses fertilisasi dan kehamilan. Ketika sperma dilepaskan, sekitar 300 juta sel sperma akan memasuki vagina. Namun,
hanya ratusan sel sperma yang akan mencapai tuba falopi menuju ke sel telur. Dari ratusan sperma yang masuk, hanya ada satu sperma yang berhasil bertemu dengan sel telur, sehingga pembuahan atau fertilisasi pun terjadi. Meskipun jarang terjadi, terkadang indung telur dapat menghasilkan 2 sel telur yang matang. Apabila kedua sel telur tersebut berhasil dibuahi oleh 2 sel sperma, akan terjadilah kehamilan kembar non-identik. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot di dalam tuba falopi. Sel sperma bergerak menuju sel telur menggunakan flagela yang berputar seperti baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba falopi menuju ke sel telur. Zigot yang terbentuk setelah fertilisasi akan melakukan pembelahan menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang dikatakan mengalami kehamilan. Kehamilan ini dapat dipastikan dengan melakukan tes menggunakan alat khusus, setidaknya 3-4 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir, atau dengan bantuan tenaga yang ahli di bidangnya. Sekian dulu penjelasan singkat tentang siklus menstruasi dan proses fertilisasi dan kehamilan. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video tayangan tadi, bisa kita simpulkan ya bahwa kalau perempuan sudah menstruasi artinya dia sudah memproduksi sel telur. Artinya hormon seksualnya sudah aktif, rahimnya sudah aktif, sel telurnya sudah aktif. Diharapkan apa? Kalian yang perempuan yang sudah menstruasi harus lebih berhati-hati kalau kalian bergaul dan berteman dengan yang namanya lawan jenis ya. Jadi ibu ingatkan sekali lagi bahwa untuk yang perempuan yang sudah menstruasi, kalau berarti artinya kalian sudah memiliki sel telur. Ketika sel telur tidak terpakai atau tidak kedatangan tamu yang namanya sel sperma, maka sel telur tadi akan mati dan luruh bersama darah menstruasi. Kalau sel telur tadi kedatangan tamu laki-laki, sel sperma, maka dapat dipastikan kita akan mengalami proses yang namanya hamil. Gak mau kan hamil di usia dini? Jangan ya nak ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi untuk yang anak-anak yang perempuan, hati-hatilah dalam menjaga diri, hati-hatilah dalam menjaga segelnya. Jangan sampai rusak, jangan sampai disalahgunakan ya. Belajar aja dulu yang benar, gak usah kepikiran yang aneh-aneh. Karena ibu yang laki-laki juga seperti itu. Belajarlah yang benar, gak usah mikir yang aneh-aneh, gak usah buka link yang aneh-aneh ya, gak usah nonton film yang aneh-aneh, gak usah. Dunia internet itu ada plus minusnya, plusnya banyak, negatifnya juga banyak. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah kalian sendiri. Internet nggak salah, telekomunikasinya nggak salah, kitanya yang salah. Kenapa ngeliat yang aneh-aneh sehingga kita berbuat yang tidak-tidak. Jadi tolong untuk anak laki-laki dan anak perempuan, pandai-pandailah dalam menggunakan internet.
kalian yang sudah aktif secara hormon seksualitasnya, apa tuh buktinya? Jakun sudah tumbuh, ya kan? Suara sudah pecah. Yang laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi, tumbuhnya rambut-rambut di sekitar tempat-tempat tertentu. Kalau itu sudah terjadi pada diri kamu, maka kalian itu sudah masuk akil balik. Hormon tubuhmu sudah bekerja dengan baik. Maka kalian harus hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Gitu ya. Nah, mungkin itu dulu untuk video pembelajaran hari ini. Ibu ingatkan, jangan lupa tetap mengerjakan soal-soal yang nanti Ibu bagikan dalam link, tetap dikumpulkan ke dalam link. Kemudian itu ada tugas catatan juga, tolong dicatat, sudah ibu tulis di dalam link. Kemudian kalian upload catatan kalian sebagai bukti di dalam link tersebut juga. Oke anak-anak, tetap semangat walaupun kita dalam kondisi COVID. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, tetap minum vitamin C-nya dijaga ya. Pokoknya harus sehat terus. Semoga kita bisa melewati tahap ini. Mudah-mudahan materi berikutnya kita sudah ketemu lagi dalam pembelajaran di kelas. Itu ya anak-anak ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan karena ini penting, nilai dari situ semua. Jangan sampai ada malas mengerjakan tugas ya. Kalau kalian malas mengerjakan tugas, ibu juga bisa malas memberikan nilai. Oke. Assalamualaikum. Dah.